Ada yang Oke, Ibu akan buka PowerPoint dulu. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya ya? Nana, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, sudah. Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan kita tadi sih di kelas 4B lancar ya, nggak ada kendala koneksi. Mudah-mudahan kita juga lancar ya, koneksinya lancar terus. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai pembelajaran kita. Mulai minggu ini kita sudah benar-benar aktif ya. Kalau minggu kemarin kan Ibu mungkin hanya beri catatan karena di 4B juga belum mulai pembelajaran, maka mulai minggu ini 4A dan 4B mulai Ibu jelaskan melalui Zoom ya. Masuk ke materi tema F, kita akan mempelajari materi tentang puisi ya. Puisi ini adalah materi kalau matematika itu sama seperti perkalian ya, akan terus diulang-ulang sampai SMP, SMA ya. Begitu juga dengan puisi. Nanti kalau kalian sudah SMP, kalian akan menjumpai lagi materi tentang puisi. SMA juga nanti akan menjumpai lagi materi tentang puisi. Nanti akan selalu diulang-ulang ya. Mungkin dulu di kelas-kelas sebelumnya, di buku pelajaran kelas 1 sudah pernah menjumpai puisi. Kelas 2 juga sudah pernah menjumpai puisi. Kelas 3 mungkin sudah pernah dibahas sedikit-sedikit ya mengenai puisi. Ya, di kelas 4 ini akan Ibu jelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang puisi. Ya. Nah, Ibu agak senang ya, agak berbangga juga karena di kelas 4 ini ada banyak anak ya, ada beberapa anak yang menonjol. Maksudnya menonjol di sini, Ibu yakin semua anak bisa ya, hanya keberanian tiap anak berbeda-beda. Kalau kita masuk belajarnya tatap muka di sekolah, mungkin Ibu akan beri kesempatan kalian untuk supaya Ibu tahu nih ya, mana anak yang punya keberanian bagus, mana anak yang masih perlu dilatih ya keberaniannya. Nah, kalau kemarin dari beberapa lomba-lomba yang pernah kita diberikan dari sekolah, ada beberapa anak kelas 4 yang memenangkan lomba baca puisi waktu itu kalau nggak salah Vio dan Tiara ya, lomba 17-an waktu itu. Kemarin juga dalam acara Natal ada Tiara juga yang mengisi acara yaitu membaca puisi ya. Nah, puisi ini salah satu karya sastra ya, pelajaran bahasa Indonesia ini biasanya suka dibuat untuk ajang lomba-lomba. Kalau kita masih belajar tatap muka itu biasanya antar sekolah ya, baik atau biasanya sekolah negeri atau sekolah swasta itu biasanya ada lomba-lomba, salah satunya lomba membaca puisi. Beberapa tahun yang lalu itu pernah ya ada lomba membaca puisi di sekolah Ricci. Ibu mengutus mewakilkan kakak kelas kalian ya, Ibu latih untuk mengikuti lomba membaca puisi tersebut ya. Dari 20-an lebih siswa itu lumayan ya kakak kelas kalian bisa menjuarai juara kedua. Nah, Ibu yakin dari bibit-bibit kalian di kelas 4 ini sudah punya banyak anak yang bertalenta membaca puisi, keberanian yang bagus, percaya diri yang bagus. Ibu yakin kalau ada lomba-lomba seperti itu, anak-anak bisa tampil dengan maksimal ya. Nah, puisi. Ya, pada buku kalian di halaman 3 tema F bisa dilihat. Sini sudah Ibu tulis juga di PowerPoint supaya memudahkan Ibu menjelaskan. Ada puisi yang judulnya Cita-Cita. Ya. Nah, membaca puisi itu ada aturannya. Tidak sama seperti kalau kita membaca berita dengan intonasi yang cepat, ya. Atau misalnya seperti membaca cerita, fabel, dongeng ya, ceritanya intonasinya biasa. Nah, kalau puisi dia harus dengan intonasi yang lambat ya. Kadang juga agak
meninggi, merendah, lalu cepat juga kadang ya, tergantung bagaimana bunyi syairnya ya, bunyi puisinya. Maka dikatakan membaca puisi itu melakukan puisi ya, karena ada naik turunnya, ada cepat lambatnya ya, tapi cenderung biasanya lambat. Ya, siapa yang berani membacakan puisi yang judulnya Cita-Cita? Tadi di kelas 4B sudah ada temannya yang berani membaca. Sekarang dari kalian harus ada yang berani nih. Ya, siapa yang berani membaca puisi ini? Sebutkan nama. Ya, ada nggak yang berani? Sebelum Ibu jelaskan mengenai puisi. Ada nggak yang berani? Ya, waktu itu Vio pernah bagus loh, menang lomba. Coba Vio ya. Vio coba baca ya. Mana Vio? Di situ ada judul, di bawah judul ada karya atau ada si penciptanya namanya. Dibaca juga ya. Cita-Cita, karya Imam Ananta. Nah, jadi karya siapanya dibaca juga ya, Vio ya. Coba Vio dinyalakan dulu suaranya. Oke, silakan Vio. Cita-cita, karya Imam Ananta. Ayahku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab tidak tahu. Ibuku bertanya, apa cita-citaku? Ibu menjawab tidak tahu. Ayahku menasihati, jangan engkau ragu, haruslah tinggi cita-citamu. Sekalipun jalan di depan panjang dan berliku, ibuku menasihati. Jadilah orang yang berguna, seperti bintang di angkasa yang bersinar terang memberi arah bagi siapa saja. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Vio. Tadi ada sedikit ya. Nah, ada beberapa, ada kata aku tapi Vio bacanya ibu ya. Lalu harusnya sudah ganti baris, itu harus berhenti sejenak tapi Vio masih membacanya tanpa koma ya, tanpa berhenti ya. Nah, bagus sudah punya keberanian. Tidak ada yang salah dalam belajar ya. Yang penting anak-anak berani untuk mencoba ya. Nah, di sini ada puisi judulnya Cita-Cita. Kita akan lebih belajar lebih jauh ya tentang puisi. Ya, karena puisi itu punya bagian-bagian. Sebentar ya, Nak ya. Nah, kita lihat ya pada buku kalian ya, di buku kalian di bawahnya puisi yang berjudul Cita-Cita itu ada 4 buah pertanyaan ya. Setelah membaca puisi di atas, diskusikan hal-hal berikut ini atau di bawah ini. Nah, kalau kita belajar di sekolah enak ya. Setelah membaca puisi, kalian akan ibu buat kelompok, lalu ibu minta untuk mendiskusikan. Tapi karena kita belajarnya tatap muka di rumah masing-masing kan susah ya untuk berdiskusi. Maka kita akan diskusi bersama saja ya. Ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama, manakah yang merupakan bait dan baris pada puisi? Nah, ini puisi judulnya Cita-Cita, mana sih yang baris, mana sih yang bait ya, karena puisi tersebut terdiri dari judul, baris, bait. Nah, ini ya, nanti di slide selanjutnya nih. Ya. Pada puisi terdapat judul. Judul yang mana? Nih ya, pastinya ya. Judul itu dikatakan kepala karena dia letaknya di atas dan di tengah. Ya, jangan menulis judul itu di pinggir, kebanyakan anak-anak salah nih kalau nulis di pinggir seperti ini ya, namanya kepala kan di tengah ya. Lalu ada bait ya, mana sih bait? Kalau pada bacaan ya, untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya itu sebutannya paragraf. Tetapi kalau pada puisi kita menyebutnya dengan bait ya. Nah, mana bait pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Ini bait pertama. Ya. Nah, lalu ini bait kedua. Ya. Ini bait ketiga.
ini bait keempat. Ya, berarti puisi yang berjudul Cita-Cita terdiri dari berapa bait? 1, 2, 4. 3, dan 4. Oke. Kalau maka Ibu kemarin harus bisa kalian bedakan ya. Kalau kalian menulis paragraf, ada yang menulis paragraf ini seperti bait ya. Jadi dari awal sampai akhir itu sejajar begini. Salah ya kalau pada bacaan. Kalau pada bacaan kan begini ya. Yang nah begini, yang menjorok itu hanya di pertama ini saja. Untuk kedua dan seterusnya dia sejajar dari awal pinggir sini ya, pinggir sebelah kiri nih kalau dari Bu Guru ya. Nah, tapi kalau pada bait, untuk membedakan bait 1 dan bait 2, menjorok semua seperti ini. Nah, nanti di baris selanjutnya baru mulai dari pinggir lagi. Nah, ini untuk membedakannya ya. Terus lagi kalau menulis puisi juga nggak sampai ujung sini penuh ya. Sampai ujung pinggir mana nih? Ujung baris sini. Ya, cukup biasanya hanya setengah halaman pada buku atau halaman pada ini saja nih ya. Cukup setengahnya. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Ya. Karena setiap aturan, setiap bentuk karya sastra itu punya aturan atau tampilan yang berbeda-beda. Nah, tampilan puisi ya seperti ini, ya. Nah, sekarang baris, mana sih baris, ya? Puisi ini terdiri dari berapa baris, ya? Baris ini kalau pada bacaan itu terdiri dari kalimat demi kalimat, tetapi kalau pada puisi terdiri dari baris demi baris, ya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, puisi ini terdiri dari berapa baris, bukan satu. Nah, ini baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ya. Tetapi kalau kalian ini menyebutkan ini baris keempat, ini baris kelima dan seterusnya itu keliru. Ya, kenapa? Karena kita menyebutkan barisnya itu per bait, ya. Jadi bukan puisi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 baris ya Bu puisi ini. Kalian keliru, ya. Kenapa? Karena kalau menyebutkan baris itu per bait. Jadi begini. Puisi ini terdiri dari, ya, ini adalah baris pertama, bait pertama. Ya, yang Ibu beri tanda nih. Ini adalah baris kedua, bait pertama. Ini adalah baris ketiga, bait pertama. Ya, sampai sini paham ya? Nah, masuk ke sini. Ini adalah bukan baris keempat, tapi ini adalah baris pertama, bait kedua. Ya. Nah, terus ini adalah baris kedua, bait kedua. Ini adalah baris ketiga, bait ketiga. Ya. Nah, masuk ke sini bukan baris ketujuh, tetapi baris pertama, bait ketiga. Ya, sampai sini paham ya? Ya, dan seterusnya. Ini adalah baris kedua, bait ketiga. Baris ketiga, bait ketiga. Baris keempat, bait ketiga. Baris kelima, bait ketiga. Ya, paham ya? Dan seterusnya ini juga sama. Ini balik lagi. Baris pertama, bait keempat. Ya. Baris kedua, bait keempat. Baris ketiga, bait keempat. Baris keempat, bait keempat. Dan ini terakhir, baris kelima, bait keempat. Ya, sampai sini paham dulu. Ada yang masih bingung nggak? Ya. Jadi kita menyebutkannya per bait. Ya. Per bait. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ya. Pada puisi tadi terdapat judul yang berada di tengah dan di atas. Terdapat bait. Berapa bait tadi? 1, 2, ya. 1, 2, 3, ya. Maaf. 3,
4. Oke. Terdiri dari berapa baris? Nah, kalian cara menjawabnya, bait pertama terdiri dari 3 baris. Ya. Bait kedua terdiri dari 3 baris. Bait ketiga terdiri dari 5 baris. Dan bait keempat terdiri dari 5 baris. Oke, sampai sini paham ya? Mana bait, mana baris? Ya. Jadi harus bisa membedakan. Ya. Nah, lalu ada yang disebut rima atau sajak. Ya. Rima atau sajak itu adalah bunyi pada akhir baris puisi. Ya. Nah, tadi coba kita lihat lagi ke buku ya. Nomor 2 tadi juga, nomor 1 sudah kita jawab. Nomor 2 terdiri dari berapa bait puisi di atas sudah kita jawab juga, terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 4 bait, maaf. Nah, yang ketiga, terdiri dari berapa baris puisi di atas? Tadi juga kita sudah jawab. Ya, bait pertama 3 baris, bait kedua 3 baris, bait ketiga 5 baris, bait keempat 5 baris. Sekarang, pertanyaan nomor 4. Bagaimana bunyi vokal pada kata terakhir di setiap baris? Ya, kalau bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan vokal, ada yang disebut dengan konsonan. Ya, vokal itu adalah huruf hidup, ada 5 A, I, U, E, O. Ya, sedangkan konsonan ya huruf mati atau kebalikannya B, C, D ya selain A, I, U, E, O. Ya. Nah, bagaimana bunyi rima atau sajak atau bunyi vokal pada akhir baris puisi? Ya, kita coba lihat satu-satu yuk. Ya. Nah, nih. Kita lihat vokalnya yang mana bunyi vokalnya? Baris pertama, bait pertama nih. Ya. Vokalnya A. Lalu ini baris keduanya vokalnya U. Baris ketiganya ini ada bunyi vokalnya U juga. Ya. Berarti bisa kita tulis di sini. Vokalnya A, U, U. Nah, ya. Yuk kita lihat beralih ke bait kedua. Beralih ke bait kedua, nih. Bunyi vokalnya, rimanya atau sajaknya A. Nah, nih baris keduanya U. Baris ketiganya U juga, ya. Maka kita tulis di sini bisa bunyi vokalnya bait kedua A, U juga ya. Nah, terus kita lihat bait ketiga. Bait ketiganya baris pertamanya vokalnya atau rimanya I. U. Ya. U. Lalu sini ada an. Lalu sini ada U. Ya, bisa kita tulis. Ya. Nah, tapi tadi baris pertama bunyi akhirnya atau rimanya I. Lalu U. Lalu U lagi. Lalu an. Lalu U. Ya. Nah, kita lihat bait terakhir atau bait keempat. Ya. Bait keempat rimanya atau bunyi vokal akhirnya I. Baris pertama. Baris kedua A. Baris ketiga A. Baris keempat an. Baris kelima A. Nah, bisa kita tulis. Ya. Bisa kita tulis di sini I. Ya, kok satu. I. Lalu ada A. Lalu ada A. Lalu ada ang. Itu tadi bunyinya ya. Terang, ang. Lalu ada A. Nah, kalau kita lihat, berarti kita bisa menyimpulkan ya
Bait mana saja yang memiliki kesamaan rima atau sajak atau bunyi vokal di akhir baris? Nih, baris pertama A, U, U, juga baris kedua A, U, U. Sedang baris ketiga dan keempat berbeda, ya, mempunyai rima atau sajak atau bunyi vokal yang berbeda. Yang sama hanya pada baris pertama dan baris kedua, bait pertama dan bait kedua. Ya, oke, sampai sini paham dulu. Ada yang masih belum paham boleh ditanyakan. Jadi kalau vokal itu belakangnya ya Bu? Iya, bunyi akhir baris ya. Jadi akhir baris tadi yang Ibu tunjukkan nih, ya, bunyi akhir barisnya. Ya. Ini yang dikatakan rimanya atau sajaknya. Maka kalau pada pantun nanti di kelas 5 bunyi rimanya harus A B A B. Nah, di sini harus A B A B atau bunyi baris pertama sama ketiga harus sama, kedua dan keempat harus sama, begitu ada aturannya. Ya. Nah, Makasih. ya. Ini tadi puisi yang sudah kita lihat ya, yang judulnya Cita-Cita. Jadi harus bisa bedakan dulu yang terpenting, mana bait, mana baris. Jangan sampai terbalik ya, menyebutkan baris dan bait ya. Mana itu bait, ini bait, terdiri dari 4 bait, mana baris, ya baris per baris ya. Kalau pada bacaan kalimat demi kalimat, kalau puisi baris demi baris ya. Nah, pada catatan minggu lalu sudah Ibu sampaikan pengertian puisi, lalu pembagian puisi apa saja ya, jenis-jenisnya apa saja, ciri-cirinya bagaimana. Ini sebenarnya materi nanti kalau kalian sudah SMP ya. Kalian hanya perlu tahu saja, nggak perlu kalian hafal, nggak apa-apa ya. Ya kita lihat ya, apa sih pengertian puisi ya. Nah, sudah ada di catatan minggu kemarin. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang indah, yang terdiri dari lirik dan bait serta penuh makna, ya. Walaupun banyak pengertian puisi yang lain ya, nanti ada ahli bahasa ya atau tokoh-tokoh yang mengartikan secara berbeda. Puisi adalah ini banyak ya menurut para ahli. Tetapi secara umum gambaran pengertian puisi ya seperti ini. Ya, puisi dibedakan menjadi 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Harus hafal ya Bu, ya nggak harus hafal nggak apa-apa. Yang penting tahu saja ya. Ini materi kelas besok-besok akan dibahas lagi kalau kalian sudah SMP. Ya. Puisi lama, ya ini puisi yang paling kaku ya. Karena apa kaku? Karena terikat oleh aturan. Ya, jumlah katanya diatur, banyaknya harus sama. Jumlah barisnya harus diatur, jumlah barisnya harus sama. Bunyi akhirnya atau rimanya atau akhir vokalnya tadi juga harus sama. Ya, suku katanya juga harus sama, iramanya juga harus sama. Makanya ini puisi yang dikatakan kaku ya. Zaman dulu itu terlalu banyak aturan. Ya, nah ini ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri puisi lama itu nama pengarangnya tidak diketahui. Ya, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga dikatakan sastra lisan atau bukan sastra tulis ya, lisan itu ucapan. Sangat terikat dengan aturan-aturan ya. Misalnya tadi yang Ibu sampaikan jumlah barisnya, jumlah suku katanya ataupun bunyi rima. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Kalau kalian cari ya, contoh syair di Google misalnya, nanti kan akan terlihat di sana. Barisnya jumlahnya sama. Bunyi akhirnya sama. Misalnya kalau bunyi akhirnya O ya O semua. Kalau I ya I semua. Ya. Lalu ada pantun. Pantun ini juga punya aturan. Jumlah barisnya harus 4, nggak boleh 3, nggak boleh 5 ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Bunyi akhirnya juga harus AB ya. Dia terikat pantun ini. Maka dikatakan pantun ini jenis puisi lama. Lalu ada lagi yang dikatakan mantra, kanena. Bu ini harus hafal? Enggak harus ya, enggak. Yang penting kalian tahu aja nih, ini jenis-jenisnya. Ya, ini nanti akan dibahas lebih jauh kalau kalian sudah SMP. Ya. Lalu ada yang dikatakan puisi baru, semakin zaman semakin modern, orang-orang itu semakin aku nggak mau terikat sama aturan ya, aku bisa menulis puisi merangkai kata-kata indah,
Tapi aku sulit kalau harus menentukan rimanya, bunyi akhirnya harus sama semua, semua, ya. Maka orang mulai beralih ya, bentuknya itu mulai berubah. Bunyi akhirnya itu nggak selalu harus sama, jumlah baitnya, jumlah baris tiap baitnya juga nggak harus sama. Maka mulai muncul bentuk puisi baru dan puisi kontemporer ya. Nah, puisi baru merupakan puisi yang lebih bebas ya, baik dilihat dari bebasnya segi baitnya ya. Baitnya mungkin bait pertama 10 baris. Nanti di bait kedua hanya 1 baris saja, nggak masalah ya, namanya puisi baru ya. Lalu jumlah suku katanya ya juga nggak harus sama, bunyi rimanya juga nggak harus sama, semua ya, berbeda-beda kayak tadi puisi judulnya Cita-Cita ya, di bait ketiga dan bait keempat itu aja sudah beda ya, bunyi akhirnya atau rimanya atau bunyi vokalnya. Ya, maka dikatakan puisi tadi Cita-Cita bentuk puisi baru ya, karena sudah tidak terikat oleh aturan ya, punya jumlah dan bunyi yang berbeda-beda, jumlah baris dan bunyi rima yang berbeda-beda. Nah, ini ciri-cirinya, bentuknya rapi ya, simetris, punya persajakan akhir yang teratur ya, tadi Cita-Cita ya, rapi ya, antara bait pertama bait kedua itu rapi ya. Lalu ini sebagian besar merupakan puisi 4 seuntai, banyak menggunakan pola sajak pantun. Nah, ini hanya yang penting kalian ini saja mengetahui ya, nggak perlu hafal, nggak apa-apa. Dan ini juga jenis-jenisnya ya, pasti kalian baru dengar ya. Oh, ada jenis puisi namanya balada, ode, himne, romansa. Ya, Bu harus hafal, nggak harus ya, nggak usah dihafalin ya, dibaca saja. Oh, ternyata ada bentuk-bentuk puisi seperti ini. Ya. Nah, lalu ini yang terakhir, puisi yang lebih berkembang. Kalau kalian ada mungkin di buku bentuk puisinya barisnya tuh kayak bunga ya, kayak anak panah. Nanti dia puisinya masuk ke dalam, nanti jalan lagi jadi bentuk barisnya tuh udah nggak beraturan. Nah, itu bisa dikatakan puisi kontemporer, nggak rapi ya. Tiap-tiap baitnya itu nggak rapi. Dikatakan puisi kontemporer. Ya. Puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional dari puisi itu sendiri. Nih, dibaca sendiri. Kemarin pasti sudah baca ya, Ibu sudah kirim ini di Google Classroom dari minggu kemarin. Ya. Lalu apa saja yang termasuk puisi kontemporer? Ya. Ini ada 3. Ini ada mantra, ada konkret, dan ada beling. Ya, ini nggak harus dihafal ya. Kalian hanya tahu saja bahwa ada ada banyak sekali karya sastra ya. Nanti kalau ternyata puisi itu saja sendiri terdiri dari banyak jenis, tuh ada jenis-jenisnya. Iya, ya sama seperti bacaan kan ada banyak jenis ya. Ada fabel, ada legenda, ya, ada hikayak dan macam-macam. Itu juga dengan puisi. Ya. Nah, anak-anak, nggak terasa ya kalau Ibu menerangkan, tahu-tahu sudah hampir 40 menit, nih, sudah setengah jam lebih. Waktu kita tinggal 3 menit lagi nih menunjukkannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum waktu kita habis? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, Simon kayaknya. Oh iya, untuk tugas minggu depan saja ya. Ibu belajarnya kalau hari ini Zoom ya Zoom, nanti untuk tugas selanjutnya ya. Biar nanti kan bergantian. Kalau misalnya tadi kayak 4B Zoom, lalu habis Zoom mata pelajaran selanjutnya, biar nggak terlalu udah Zoom masih ada tugas, ya nanti kalian terlalu banyak. Ya untuk tugas minggu depan aja ya. Oke, masih ada yang mau ditanyain lagi? Nanti kalau tahu-tahu waktunya mati sendiri berarti sudah selesai ya. Tinggal 2 menit lagi. Ada yang masih mau bertanya, Nak? Sudah cukup jelas ya? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih kurang jelas, nanti bisa melalui WA ke Ibu Guru ya. Ya.
Dan nanti materi ini, PowerPoint dan rekaman Zoom-nya setelah ini akan Ibu masukkan ke Google Classroom. Jadi teman kalian mungkin ada yang bisa ikut, bisa lihat nanti di Google Classroom. Ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan dulu pembelajaran bahasa kita hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat siang, dadah. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Hah? Ya. Terima kasih.